jadi pengen lambat langsung Desember. Mungkin Bu Indira bisa dipersiapkan dengan segera ya, saya mohon ya. Pak, tapi terus terang data dari kelurahan baru lengkap di pertengahan bulan. Jika dipaksakan tanggal 10, datanya tidak akan akurat Pak. Bahkan ada peserta yang tidak akan hadir. Kalau menunggu pertengahan bulan, persiapan kita bisa kacau. Kegiatan sudah dijadwalkan, tak bisa mundur lagi. Kita juga tidak ingin menghambat Pak, tapi kendala di lapangan juga banyak. Kadang kader belum memiliki pasangan usia subur, karena juga lurah belum memiliki datanya yang lengkap. Jadi saya merasa tertekan. Ya, apa tuh? Ini ada surat Pak, permintaan data. Jadi bagian advokasi meminta data ke PLKB yang bernama Ibu Sinulingga. Namun Ibu Sinulingga tidak dapat memberikan data itu di waktu yang diminta. Yang dimintanya tanggal 10, sedangkan Ibu Sinulingga itu bisanya di pertengahan bulan. Mohon di mediasi Pak. Kenapa? Bentrok? Bentrok ya Pak. Oh, jadi pada prinsipnya karena selisih pemahaman tentang yang satu minta tanggal 10, Ya, yang satu minta lebih dari tanggal 10. benar Pak. Jadi sempat miss gitu. Miskomunikasi Pak. Oke, Mohon di makasih ya. Iya. Pak Komisi. Pak Antoni dan Linda dengan Pak Tengku. Oke, makasih. Udah ya. Komisi Pak Kabit, Ya, silakan ya. Masuk dulu. panggil Pak. Ya, masuk dulu. Oke, silakan duduk, Pak. Oke, saya tengok ada surat masalah permintaan data. Iya Pak. Yang tadi diantar sama Amar, katanya ada surat yang minta data segera, data advokasi kegiatan di lini lapangan pada prinsipnya. Itu saya dengar juga ada miskomunikasi, di mana juga pimpinan tadi ngasih tahu saya suasana kayaknya sudah ini. Jadi mungkin sengaja saya panggil nih kedua-duanya. Dalam hal ini saya bertindak selaku atasan dan juga selaku mediator lah terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu berdua. Jadi saya ingin tahu nih permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Monggo Pak Antoni untuk menceritakan dulu. Oke, makasih Pak ya. Di sini saya Pak, terima kasih Pak Doni. Intinya saya harus pastikan kegiatan advokasi ini berjalan lancar Pak. Lalu kalau data peserta terlambat Pak, maka undangan, materi dan laporan Pak juga terlambat. Itu bisa menurunkan kinerja bidang kita Pak. Oke. Benar itu Ibu? Betul Pak, akan ditangkap ini. Tapi kondisi lapangan memang sering tidak secepat itu Pak. Saya hanya ingin menyerahkan data-data itu seakurat dan valid. Jadi tidak mau ujung-ujungnya bermasalah. Jadi intinya Ibu enggak pada prinsipnya enggak masalah dengan pengumpulan data ya. Iya. Tapi mungkin padahal tahap waktu pengumpulannya. Bang Antoni tadi minta tanggal Tanggal 10 Pak. Ibu sanggupnya Pertengahan bulan Pak, kelengkapan datanya 20-an. 20-an. Berarti nggak ketemu kalau yang 110, 120 nggak ketemu. Nah, kita satu kantor, satu ruangan. Masa gara-gara permasalahan tanggal kita menjadi tidak ini. Kalau menurut saya, jadi kerja ini kan tujuannya untuk ibadah, untuk supaya kita saling menyenangkan, menjadi pahala bagi kita kan. Tapi kalau kerja ini jadi beban yang luar biasa, akhirnya nanti hubungan uang kita bermasalah. Jadi ini saran saya nih, kalau saya kan selaku pimpinan tahunya laporan jadi. Ya, makanya saya kerja tanggal 10 itu harus selesai Pak. Oke, tapi pada prinsipnya
kalau solusi saya, karena deadline-nya juga di tanggal 20-an ke atas. Data awal di tanggal 10. Nah, tapi data berikutnya penyempurnaan itu boleh paling lambat di tanggal 20. Tapi itu opsi saya loh, kalau Bapak Ibu setuju gitu. Jadi yang Ibu juga memastikan minimal tanggal 10 masuk dulu data awal. Tapi penyempurnaan bisa kita kasih waktu sampai tanggal 20. Gimana Kalau Pak? itu saya setuju Pak, tanggal 10 Januari, Ah. penyempurnaannya tanggal 20 nggak salah Pak. Yang penting tidak terganggu jadwal kita kan. Ya. Saya juga setuju Pak. Saya bisa kumpulkan draft awalnya tanggal 10, kemudian akan dilengkapi setelahnya. Oke, berarti pada prinsipnya untuk masalah miskomunikasi pengumpulan data tadi yang sempat saya dapat informasinya sampai agak panas, saya rasa sudah clear, tidak ada masalah lagi. Nah, ini kan karena internal kita juga tidak ada beradministrasi yang seperti kalau saya mediator kan harus saya tuangkan dalam berita acara. Tapi ini kan karena internal, jadi saya rasa saling paham saja, dan ini dijadikan aja untuk pembelajaran ataupun dijadikan introspeksi bagi kita semua bahwa yang namanya target tetaplah target, tapi bagaimana seni kita mencapai target itu tergantung kita. Tapi yang pasti jangan sampai merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, pertemanan di antara kita. Nah, karena apapun tujuannya kita dalam bekerja ini, ya intinya adalah untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan masyarakat juga. Jadi pada intinya mediasi kita berhasil ini yang saya lakukan dengan antara Ibu dan Pak Antoni. Saya harap tidak ada nanti di belakangan hari pergunjingan, pertengkaran ataupun ketidaknyamanan dalam bekerja. Karena bagaimanapun juga kalau Bapak Ibu tidak nyaman, otomatis berdampak terhadap kerjaan saya juga. Oke, bisa? Tidak ada masalah lagi ya. Udah saling-saling senang ya. Oke, makasih. Kalau saling senang Makasih, sama. Pak. Oke. Terima kasih Pak Terima Don. kasih ya. Terima kasih Pak ya. Oke, semangat kerja ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Tidak ada namanya permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Asal mau saling mendengar, saling tarik ulur. Itulah tujuan dari suatu mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, tidak hanya di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, tetapi di lingkungan kehidupan sehari-hari bisa berfungsi untuk semua. Oke, salam mediator Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.